Jadi persis pagi ini kita udah secara resmi break dari pattern ascending triangle ini ya. Jadi memang dari kemarin-kemarin gue udah bilang ini kayaknya bakalan sehari lagi nih teman-teman ya. Sisa sehari lagi sebelum kita break pattern ini. Either entah kita bakalan breakout ke atas di mana kecenderungannya seharusnya 60-70% adalah kita breakout dari ascending pattern ini ya. Jadi ini bukan berdasarkan feeling tetapi ini berdasarkan teori yang ada ya, teori pola ascending triangle kita breakout ke atas rata-rata, tetapi yang ini, yang satu ini kita breaknya malah ke bawah. Nah, kira-kira untuk update next plan-nya seperti apa itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilah sendiri lah teman-teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu gue ngadain giveaway khusus untuk referral BingX gue sampai akhir tahun, gue akan bagiin hadiah senilai 100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya cukup simpel, kalian cukup aktif di dalam grup chat ini entah share TA, signal maupun profit. Nah, jadi kira-kira apa nih teman-teman yang harus dilakukan setelah seminggu nih teman-teman ya. Seminggu kita sideways dan saat ini kita udah break dari pattern ascending triangle ini. Sebenarnya ini juga masih kehitung sideways ya karena memang kita masih ada di area trading zone dari level 16,5 hingga ke level 17.000 mentok. Ini juga kalau misalnya kita tarik ke belakang ini udah dari 17 Desember teman-teman. Jadi udah sekitar 10-11 hari kita bermain di range area ini aja ya. Jadi nggak berhasil entah breakout di atas level 17.000 ataupun kita ya so far kita nahan nih tanamannya di level 16,5 ini. Kalau misalnya kalian perhatikan ini exactly di area ini. Nah, di sini ya kita ketemu support exactly di pagi ini di level 16.600. Terakhir kan kita rebound ya dari tanggal 22 Desember kita rebound kembali. Ini di tanggal 17 Desember kita juga mengalami rebound, tetapi reboundnya juga nggak gitu signifikan ya karena kita hanya mengalami sideways sementara. Dan saat ini kita lihat Bitcoin memang sedang bermain di range area ini lagi dan kita lagi mencoba untuk whether apakah kita bisa rebound lagi teman-teman kembali ke atas atau enggak. Nah, kalau menurut pandangan pribadi gue sendiri ya, setelah official secara resmi kita break dari ascending pattern ini, kalau menurut gue likelihood untuk kita rebound balik masuk ke dalam area 16.9 sampai 17.000 ini menurut gue kemungkinannya agak lebih kecil teman-teman ya. Jadi kalau menurut gue lebih ke 60% minimal ya setelah kita secara resmi break dari ascending pattern ini, bahwa kita lanjut dan break dari support ini 16.6 ini teman-teman. Jadi kalau menurut gue ya, setelah kita break dari ascending pattern ini, menurut gue kalian bisa perhatikan ini next target of support teman-teman mungkin mendekati hingga akhir tahun, bahwa kita bisa aja retesting area ini teman-teman, yaitu 16.000 US dollar untuk Bitcoin ya. Jadi kita ketemu nggak cuma sekali dua kali, tetapi kalian bisa perhatikan ini support ketiga dan support keempat teman-teman. Jadi 4 kali touching points untuk Bitcoin di level 16.000 US dollar ini. Ini juga adalah area psikologis ya, pas di level 16.000 atau 15 akhir ya, 15.8, 15.9. Itu yang gue expect at least setelah semenjak kita breakdown dari pattern ascending triangle ini. Mungkin kalian ada yang nanya, ini kan ada support di level 16.2 teman-teman, tetapi ini cuma satu kali support teman-teman ya, nggak multiple time touching support teman-teman. Kalau yang ini kan kita lihat dia touching point-nya 4 kali. Nah, kalau di level 16.3 ini kan nggak ada touching point sama sekali teman-teman ya. Ini yang ada touching resist point doang di sini teman-teman. Sementara ini supportnya cuma sekali, tetapi ini kan 4 kali touching point support di sana. Jadi yang menurut gue lebih valid ya kita touching points ke 4 kali support dibandingkan yang cuma sekali support yang sebelumnya ini juga adalah resist teman. Saat ini berubah menjadi support. Ini kan cuma sekali, tetapi yang ini sampai 4 kali. Jadi itu at least apa yang gue expect untuk Bitcoin di shorter time frame-nya mungkin menuju hingga sampai akhir tahun nanti teman-teman. Nah, nanti yang menariknya adalah bahwa kita lihat teman-teman ya, apakah setelah dia menyentuh level 16.000 ini akankah kita rebound teman-teman keras ke atas atau malah
tiba-tiba kita udah lanjut downtrend menuju ke level di bawah 15.000 di awal tahunnya nanti, teman. Nah, menurut gue momen itu menarik banget ya. Jadi kita tinggal lihat, teman, kalau misalkan Bitcoin menyentuh level 16.000 ini, di sana gue akan coba open long dulu, teman ya. Dengan SL di kalian bisa lihat ya, sekitar 3%, tetapi dengan reward teman-teman mungkin kalau misalnya kita bisa rebound teman-teman balik ke level 20.000 lagi, ini bisa sekitar 25% teman minimal. Jadi lossnya cuma 3%, rewardnya bisa sampai 25%, 1/6, 1/7 tanamannya cukup besar risk and reward ratio-nya buat ngelong. Karena dari segi time frame weekly seperti yang gue udah bahas di video yang lalu, kita juga ngelihat di sini ada bull diff ya, bull diff di time frame weekly-nya. Jadi bisa jadi kita ngelihat sedikit rebound teman-teman menuju ke level 20.000 sebelum nanti dari level 20.000 kita bakal nentu ini apakah kita bakalan break teman-teman menuju ke level 10.000 atau 20.000 ini udah menunjukkan bahwa memang 15.000 ini adalah bottom atau tidak. Ya pasti itu kita ngomongin entah sekitar semingguan, 2 mingguan, sampai sebulan 2 bulan lagi teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk update secara jangka pendek maupun jangka panjangnya ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Saat ini gue hanya menunggu teman-teman karena saat ini ya untuk ngebuka posisi ini menurut gue sangat tidak dianjurkan, karena yang pertama kita masih sideways, tidak ada arah yang jelas atau pasti kita bakalan kemana. Lalu secara risk reward, entah kalian mau ngelong itu sekitar 9%, kalian mau nge-short ini juga sekitar 7%. Jadi bener-bener nggak ada yang ini ya, probabilitas yang lebih pasti itu buat kalian ngelong atau nge-short itu nggak ada di sini. Meskipun gue memang bilang 60% dia cenderungnya lebih ke 16.000 teman. Tapi menurut gue saat ini ya untuk risk rewardnya ya nggak sebanding aja gitu ya. Karena naik turunnya ini sama teman-teman ya, resistnya sekitar 9%, supportnya sekitar 7%, dan kita bisa kena gocek kapan aja teman-teman di sini ya, entah ke atas atau ke bawah gitu. Jadi menurut gue ya untuk risk reward yang baik ya at least teman-teman kalau misalkan kalian pengen ngelong, ya ngelongnya mendekati support gitu ya dengan probabilitas ya at least minimal 60-70%. Kalau saat ini kan probabilitasnya udah mendukung nih ya, udah sekitar 60%. Tapi sangat disayangkan ini ada di tengah-tengah teman-teman ya. Jadi entah kita ke atas ini sama 9%, ke bawah juga sama sekitar 7%. Makanya kenapa nggak disarankan untuk membuka posisi di level-level seperti ini. Jadi itu aja teman-teman saran dari gue, semoga bisa membantu. Ini hanyalah menurut pandangan pribadi dan trading plan gue sendiri. Selalu mikir lagi trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.